Hadirin yang saya hormati, hari ini kita hidup di tengah realitas yang memprihatinkan. Bukan hanya karena maraknya sengketa properti, terutama rumah susun dan apartemen, tetapi karena satu hal yang jauh lebih berbahaya, rusaknya logika publik dan matinya rasa keadilan. Kita mulai terbiasa melihat pelanggaran hukum dibenarkan, sementara korban justru disalahkan. Saya ingin mengatakan dengan tegas dan sederhana, maling tetap maling, tidak peduli apakah perbuatannya dilakukan secara kasar atau dibungkus rapi dengan istilah administratif. Tidak peduli apakah korbannya warga miskin, kelas menengah, atau mereka yang sedang mencicil properti dengan susah payah. Perbuatan melawan hukum tidak berubah hakikat hanya karena diberi narasi yang tampak legal. Namun apa yang sering kita dengar hari ini? Salah sendiri beli apartemen, itu risiko investasi. Hadirin sekalian, kalimat-kalimat ini bukan penegakan hukum. Ini adalah pembenaran kejahatan. Warga negara bukan spekulan. Perlu kita luruskan bersama, tidak semua pembeli rumah susun adalah spekulan rakus. Banyak dari mereka adalah warga negara biasa yang belum memiliki rumah tinggal pribadi, tidak mampu membeli rumah tapak di lokasi tertentu, dan memilih rumah susun sebagai satu-satunya pilihan hidup yang rasional. Menyamaratakan seluruh pembeli properti sebagai spekulan adalah ketidakadilan logis dan moral. Negara seharusnya melindungi warga yang beritikat baik, bukan justru membiarkan mereka menjadi korban praktik curang, lalu diminta diam dan pasrah. Pelanggaran hukum tidak diukur dari keramaian. Hadirin yang saya hormati, ada satu mitos paling berbahaya yang terus dipelihara. Kalau yang protes cuma 1-2 orang, berarti bukan masalah. Ini adalah logika yang keliru secara hukum dan berbahaya secara moral. Perbuatan melanggar hukum tetaplah pelanggaran. Tidak peduli apakah 1 orang yang melapor, 10 orang yang bersuara, atau 1000 warga yang turun ke jalan. Hukum tidak bekerja berdasarkan keramaian. Hukum bekerja berdasarkan kebenaran, bukti, dan norma yang dilanggar. Ketika pelanggaran hanya ditindak jika ramai, maka keadilan telah turun derajat, berubah menjadi kontes popularitas. Kerusakan mental bangsa, yang paling mengkhawatirkan bukan hanya kejahatannya, tetapi mental kolektif yang rusak. Pelanggaran dinormalisasi, korban dipersalahkan, dan perjuangan keadilan dicap sebagai gangguan stabilitas. Alih-alih memperbaiki sistem yang rusak, justru mereka yang memperjuangkan kebajikan, keadilan, kemanusiaan, dan toleransi yang diserang dan dilemahkan. Ini adalah tanda bahwa bangsa ini mulai kehilangan kompas etiknya. Dari keserakahan menuju kerusakan, kita hidup di zaman di mana keserakahan dibungkus kemewahan, pelanggaran disamarkan sebagai bisnis biasa, dan budaya hedon perlahan menggerus empati. Kerusakan bangsa berjalan seiring dengan kerusakan alam. Keduanya lahir dari pola pikir yang sama, mengambil sebanyak mungkin, tanpa tanggung jawab. Hadirin sekalian, jika maling tidak lagi disebut maling, jika pelanggaran hukum dianggap wajar, dan jika warga yang memperjuangkan keadilan justru dimusuhi, maka yang sedang kita tuai, bukan sekadar konflik properti, melainkan krisis moral dan krisis logika berbangsa. Dan bila krisis ini dibiarkan, maka bukan hanya rumah susun yang runtuh, tetapi pondasi keadilan dalam kehidupan bernegara. Terima kasih.